Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Demikian firman Tuhan, dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah care dan share adalah alat memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 25 ayat 34b hingga ayat 36. Di sana dikatakan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang yang diajak Tuhan itu pun kebingungan dan malah bertanya, "Kapan kami melakukan semuanya itu untuk Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ini disampaikan oleh Yesus dalam konteks menggambarkan penghakiman terakhir. Ajaran yang dibawa oleh Yesus adalah ajaran revolusioner, benar-benar membaharui kita, sehingga para pengikutnya harus siap bertransformasi kepada pembaharuan yang dibawa oleh Yesus. Dan bagi kita itu sungguh sangat radikal, sulit untuk dilakukan. Misalnya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44b. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Matius 6, 19-20. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 39. Ini sulit dilakukan. Artinya bahwa para pengikut Kristus harus melakukan sesuatu yang sulit dilakukan, karena di luar nalar manusiawinya. Tidak boleh menindas orang yang lemah, tetapi harus memiliki kepedulian terhadap orang lemah dan orang miskin. Di dalam merefleksikan kasih kita kepada Allah, pola ajaran Kristus adalah dengan mau peduli, memiliki welas kasih terhadap sesama manusia. Secara khusus dalam firman kehidupan hari ini, anak-anak Allah harus memiliki kepedulian kepada orang yang lemah dan orang miskin. Jika kita tidak memiliki kepedulian, maka Amsal dari Salomo bersabda itu sama dengan menghina penciptanya. Yang saya tangkap dari firman kehidupan hari ini, setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus namun hidupnya penindas, maka kelakuannya itu mengidentikan bahwa dia itu menghina Tuhannya. Karena itu firman kehidupan ini kemudian memerintahkan kita mengasihi dan memuliakan Tuhan Allah dengan sikap hidup yang berbelas kasih kepada orang miskin. Berbelas kasih atau peduli hanya kepada orang-orang atau kelompok dan golongan tertentu bukanlah wujud dari pengikut-pengikut Kristus yang benar. Kalau kita tidak melakukan perintah dalam firman kehidupan hari ini, kita menghina Allah dan tidak memuliakannya. Padahal kita ini adalah manusia yang diciptakan untuk memuliakannya. Jika kita mau peduli dan berbagi dengan sesama manusia, tanpa membeda-bedakan status sosialnya, kita akan berbahagia. Dan berkat Tuhan tidak akan terhalang melimpah atas kita. Sebab kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, di mana tujuan akhir hidup kita adalah untuk memuliakan Dia.
Sudahkah kita memiliki belas kasihan? Apakah kita mau peduli kepada sesama kita? Atau apakah kita hanya sibuk memikirkan hidup kita sendiri? Firman kehidupan hari ini mengajak kita untuk segera memiliki kepedulian. Karena dengan demikian, kita sudah memuliakan pencipta kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita masing-masing. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang masih Tuhan berikan untuk kami jalani di dalam aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menjagai, dan Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih untuk firman kehidupan untuk hari ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.